Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Selvia Bintari Ningtyas, salah satu dosen dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta. Perkenankan saya untuk menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Makro Pengantar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2024, yaitu mengenai pernyataan diri dosen, unjuk kerja, Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT-PT, dari aspek pengajaran. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan tentang mata kuliah Ekonomi Makro Pengantar. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Ekonomi Makro Pengantar merupakan mata kuliah yang mengarahkan mahasiswa untuk mampu mendefinisikan, mengidentifikasi, menganalisis data makroekonomi, perekonomian jangka panjang, uang, dan harga dalam perekonomian jangka panjang, perekonomian terbuka. Mata kuliah ekonomi makro ini dilakukan dengan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan secara real time, yaitu di mana dilakukan antara dosen dengan mahasiswa dalam waktu yang sama atau dua arah. Asinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan tidak harus sama-sama, akan tetapi dilakukan dengan learning management system yang baik. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah Ekonomi Makro Pengantar adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, menguasai pemahaman yang baik tentang perkembangan teori. Yang keempat, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi. Mata kuliah Ekonomi Makro Pengantar ini juga memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa dapat memahami dan menganalisis bagaimana mengukur produksi dan tingkat harga sebagai alat untuk memonitor pembangunan ekonomi, faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan, tabungan, investasi, tingkat bunga real dan pengangguran, bagaimana bekerja sistem keuangan dalam menentukan tingkat harga ekonomi, serta debat-debat dalam kebijakan ekonomi. Basis penilaian yang digunakan dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro ini, yaitu yang pertama, case method sebesar 15%, team based project sebesar 15%, tugas sebesar 15%, UTS sebesar 15%, UAS sebesar 20%. Dengan total penilaian hasil evaluasi pembelajaran adalah 100%. Materi pokok yang digunakan dalam mata kuliah ekonomi makro pengantar ini, yang pertama adalah ilmu ekonomi yang dilihat secara makro, yang kedua menjelaskan mengenai data ekonomi dan pendapatan nasional, yang ketiga mengenai ekonomi sektorial jangka panjang, kemudian yang keempat pengangguran, yang kelima instrumen bank sentral dalam mengontrol jumlah uang yang beredar, pertumbuhan uang, dan inflasi. Dan yang terakhir adalah dasar-dasar perekonomian terbuka. Bahan ajar yang digunakan dalam mata kuliah ekonomi makro pengantar ini adalah dari bukunya Michael Parkin dengan judul Economic dan Gregory Mankiw dengan judul Principle of Economic. Demikian penjelasan deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Berikut salah satu video pembelajaran mata kuliah Ekonomi Makro Pengantar. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, teman-teman, selamat pagi. Semangat pagi hari ini. Semangat. Oke, walaupun kita udah sore, walaupun malam gitu ya, tetap semangat pagi. Karena kan kalau pagi kita akan bugar, ceria, energik gitu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini adalah sub
bagian dari pengantar makroekonomi atau ekonomi makro pengantar. Oke, di sini pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini akan menjelaskan apa sih pertumbuhan ekonomi itu. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan standar kehidupan pada sepanjang waktu tertentu bagi sebagian besar keluarga di suatu negara. Jadi di sini yang dihitung itu adalah per kapitanya atau masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kapasitas ekonomi suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan tingkat perubahan ya. Di sini tingkat perubahan PDB. PDB itu apa? PDB itu adalah produk domestik bruto. Ya, produk domestik bruto yang real. Oke. Di sini pertumbuhan ekonomi itu dulu dikemukakan oleh beberapa tokoh-tokoh ekonomi. Jadi di sini ada klasik, neoklasik, dan Marxisme juga dia mengemukakan adanya pertumbuhan ekonomi ya. Di sini klasik juga melalui The Wealth of Nation. Dia mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi ada output total dan pertumbuhan penduduk. Jadi di sini ada korelasi antara output total dan pertumbuhan penduduk. Output total itu diperoleh dari apa? Sumber daya alam, kemudian dari sumber daya manusianya, kemudian ada capital atau modal. Pertumbuhan penduduk itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi juga. Dapat memperluas pasar, kemudian meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Dilihat dari penduduknya seperti itu. Kalau di sini menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi itu adalah jadi pandangan Ricardo ini mengenai proses pertumbuhan ekonomi berfokus pada laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Jadi ada keterbatasan faktor produksi tanah, kemudian ada faktor produksi yang lain, kemudian ada keterbatasan yang bersifat tetap, jadi sehingga menghambat proses pertumbuhan ekonomi. Sudah dijelaskan bahwa ada namanya the law of diminishing return. Apa sih the law of diminishing return ini? Jadi the law of diminishing return ini adalah pertumbuhan penduduk yang mampu mempengaruhi penurunan produk marginal karena terbatasnya jumlah tanah, sehingga peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat membutuhkan kemajuan teknologi. Faktor produksi ada berapa? 3. 1. Tanah. Modal, tenaga kerja, ya kan? Jadi di sini ada 4 sebenarnya, ada tanah, ada modal, kemudian ada tenaga kerja. Tanah itu bisa sumber daya alam ya, teman-teman. Kemudian ada modal, kemudian ada tenaga kerja. Nah, satu lagi di sini yang ditambahkan adalah teknologi. Oke, di sini kita lihat bahwa di sini ada mekanisme pertumbuhan ekonomi David Ricardo. Mekanisme pertumbuhan ekonomi David Ricardo ada jumlah penduduk rendah, kekayaan alamnya, kemudian labanya meningkat, terdapat modal yang meningkat. Jadi laba meningkat, terdapat modal yang meningkat, kemudian ada peningkatan produksi, peningkatan permintaan tenaga kerja. Kalau permintaan tenaga kerjanya naik, berarti di sini ada demand tenaga kerja naik. Berarti di sini ada upah atau wage di sini mengalami kenaikan. Kemudian ada pertambahan jumlah penduduk. Ini akan menyebabkan mutu tanah lahan menjadi lebih
sedikit karena demand itu. Kemudian output menurun dan harga lahan akan cenderung naik. Namun di sini akan menyebabkan keuntungannya menjadi turun, gitu ya. Di sini kemudian saat kita menekan modal ditekan, kemudian menurunkan permintaan tenaga kerja. Jadi kalau suatu investasi, kalau misalkan kita akan menurunkan modal kita, berarti kan di sini kita tidak mengekspansi, tidak mengekspansi produktivitas, gitu ya. Produktivitasnya akan cenderung menurun kalau kita akan menurunkan modal. Berarti di sini permintaan tenaga kerja pasti juga akan menurun, gitu ya. Nah, kemudian akan menyebabkan upah juga akan menurun karena demandnya juga turun. Nah, disinilah kita sebut atau David Ricardo menyebutnya adalah stationary state. Stationary state. Jadi ini adalah mekanisme pertumbuhan ekonomi yang disebutkan oleh David Ricardo, yang disebut adalah stationary state, gitu ya. Oke. Nah, di sini Malthus ya, Robert Malthus itu juga menjelaskan bahwa di sini penduduk akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi besar kecilnya penduduk atau jumlah penduduk itu mampu mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Di mana pertambahan penduduk meningkat secara misalnya deret ukur ya, sedangkan pertambahan bahan makanan meningkat. Jadi kita hitung di sini ada pengaruh pertambahan penduduk dan ada pengaruh mengenai bahan makanan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka makanan yang akan dikonsumsi semakin banyak, ya kan? Jadi kita ada kompetisi di situ. Kalau kita berbicara mengenai teori mikro, gitu ya, kita ada persaingan untuk mendapatkan suatu makanan. Gitu. Nah, ada beberapa hal di sini yang akan menyebabkan artinya kemandekan pertumbuhan ekonomi. Jadi ekonomi tidak tumbuh. Yang pertama adalah pandemi. Pernah mengalami pandemi kan? Jadi apakah ekonomi bisa tumbuh di situ? Tidak. Oke. Di situ kita bisa lihat bagaimana produktivitas masyarakat kemudian menyebabkan ekonomi tidak tumbuh pada saat pandemi. Kemudian terjadi bencana alam. Saat terjadi bencana alam, itu apakah ada pertumbuhan ekonomi saat bila kita terjadi bencana alam? Pasti akan mengalami gangguan ya dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian terjadi perang. Seperti kita contohkan ada beberapa perang. Kita tidak berbicara mengenai perang atau Timur Tengah ya, tapi kita berbicara coba kita lihat Ukraina dan Rusia. Perang antara Ukraina dan Rusia ini juga sangat menyebabkan sangat berpengaruh besar terhadap negara tersebut, tidak hanya negara tersebut, bahkan di semua wilayah di dunia ya, di dunia juga bisa berpengaruh. Bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonominya juga, gitu ya. Ini sangat berpengaruh signifikan, gitu ya, terhadap negara-negara lain bila terjadi adanya perang tersebut. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ada model Solow nih, mungkin ya. Di sini teman-teman bisa baca di bukunya Solow itu secara umum sumber dari output ekonomi adalah faktor produksi. Ada kapital, kemudian ada labor, ada teknologi. Jadi Solow memasukkan teknologi ke dalam faktor produksi pertumbuhan ekonomi. Oke. Menurut Solow, paradigma utama dalam pembuatan kebijakan itu menjadi tolak ukur ya, kontribusi mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi kebijakan pemerintah itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada lagi tolak ukurnya pertumbuhan ekonomi adalah membandingkan teori pertumbuhan terbaru. Bagaimana sih kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan konsep-konsep yang ada.
Kemudian melihat faktor-faktor penentu pertumbuhan itu apa? Itu dalam jangka panjang ya. Ada variabel dalam model yang dikemukakan oleh Solow. Yang pertama itu adalah tabungan. Kemudian ada pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Tadi karena memang di sini ada saving ya, ada pertumbuhan penduduk dan ada kemajuan teknologi. Ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat output pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah, di sini ada 7 faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu kita bisa melihat itu dari apa? Pertumbuhan ekonomi adalah dari PDB, ya kan? Produk domestik bruto. Kemudian dari produk domestik bruto per kapita dari masyarakatnya. Kemudian ada dilihat dari unemployment atau tingkat pengangguran. Kemudian dari tingkat inflasi, kemudian dari tingkat investasinya, kemudian dari suku bunga, kemudian ini sebenarnya investasi tapi lebih yang nilai tukar ya teman-teman ya. Kemudian nilai tukar. Oke, lanjut. Nah, ini ada output produksi. Jadi kita melihat rumus ya. Kalau kita lihat di sini bagaimana sih fungsi produksi mempresentasikan transformasi dari input, kemudian di sini bagaimana tenaga kerjanya. Jadi input tenaga kerja, teknologi produksi ke dalam output. Output itu ada barang jadi dan jasa. Jadi barang dan jasa. Jadi output itu ada barang dan jasa. Jadi transformasi antara input kemudian ada tenaga kerja yang mengolah input itu kemudian jadilah output gitu ya. Nah, ini rumusnya teman-teman. Ada pendapatan, fungsi dari input dan output. Ada strategi pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana sih strateginya agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Jadi yang pertama strategi dalam memacu pertumbuhan ekonomi itu adalah, ini kita lihat case-nya adalah pada saat COVID ya. Kalau kita waktu pada COVID kan benar-benar jatuh pertumbuhan ekonominya. Kemudian setelah COVID bagaimana sih strateginya untuk meningkatkan, memacu lagi pertumbuhan ekonomi? Yang pertama adalah bagaimana memulihkan kesehatan masyarakat, ya kan? Coba kita stabilisasi dulu pada kesehatan, ketahanan dan sebagainya. Kemudian memperkuat jejaring pengamanan sosial. Kemudian bagaimana insentif dari untuk meningkatkan produktivitas. Salah satunya adalah memberikan insentif kepada UMKM. Karena UMKM itu adalah faktor ya, atau suatu industri yang dia tidak berpengaruh. Walaupun kena COVID pandemi, UMKM kan tetap jalan ya, walaupun mungkin berdampak tapi tidak signifikan gitu ya. Nah, kemudian di sini bagaimana pemerintah juga akan mengembangkan infrastruktur, membangun infrastruktur, jalan tol, jembatan dan sebagainya. Kemudian di sini ada reformasi birokrasi gitu ya, yang menjamin atau mempermudah investasi. Kemudian ada peningkatan daya saing UMKM. Jadi peningkatan daya saing UMKM ini sangat pengembangan atau meningkatkan daya saing UMKM itu adalah fokus pemerintah dalam suatu kebijakannya. Ada pelatihan, kemudian ada literasi kepada UMKM agar bisa meningkatkan atau mengembangkan usahanya. Kemudian penguatan ketahanan pangan. Jadi bagaimana menguatkan ketahanan pangan? Kemudian ada transisi menuju ekonomi hijau, green economy. Ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Next. Oke, terima kasih. Berikut tadi sudah saya jelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dan teori-teori dari tokoh-tokoh yang memberikan konsep pertumbuhan ekonomi. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan, silakan. Oke, monggo silakan. Iya, oke, silakan. Apakah GDP itu merupakan pengukuran dari pertumbuhan ekonomi yang mutlak benar gitu? Apakah ada kekurangannya? Oke, jadi
pertumbuhan ekonomi itu dihitung tadi sudah dijelaskan bahwa tidak hanya GDP ya, Gross Domestic Product, tetapi di sini juga kita menggunakan Gross Domestic Product per kapitanya. Oke, Mas, silakan. Oke, terkait inflasi itu pasti mungkin terjadi kah dalam dunia gitu? Gak mungkin kah inflasinya minus begitu? Oke, ya, baik, terima kasih Mas. Jadi inflasi itu, teman-teman, jadi inflasi itu apa? Inflasi itu adalah kenaikan barang secara bersama-sama, kenaikan barang dan jasa, kenaikan inflasi itu adalah kenaikan harga barang secara menyeluruh dan terus-menerus, ya kan? Dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalau inflasi itu tiap tahun pasti akan terjadi. Jadi bagaimana pemerintah bisa mengendalikan inflasi pada nominal tertentu, ada pada tingkat tertentu. Jadi misalkan pemerintah punya nih batasan bagaimana berapa inflasi yang memang bisa ditolerin. Karena kalau misalkan kita berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang tadi, inflasi itu artinya perekonomian tumbuh itu juga harus diiringi dengan inflasi. Pasti akan diiringi dengan inflasi. Jadi saat pertumbuhan ekonomi itu meningkat, maka inflasi juga akan mengalami peningkatan. Tetapi batasan yang sudah batasan yang bisa ditolerin itu pada tingkat inflasi berapa. Bagaimana sih cara mengatasi inflasi? Ya kan? Pemerintah itu bagaimana cara mengatasi inflasi? Inflasi itu kan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu kan menjadi banyak. Jadi bagaimana pengendalian jumlah uang yang beredar itu di masyarakat dalam mengatasi itu gitu ya. Mengatasi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Salah satunya adalah pemerintah yang kita tahu adalah apa? Menaikkan pajak. Menaikkan Pajak. Kalau menaikkan pajak atau tingkat itu hubungannya dengan kebijakan fiskal. Kalau inflasi itu hubungannya dengan jumlah uang yang beredar. Jadi berhubungan dengan uang itu ada berarti kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah menurunkan tingkat suku bunga. Kenapa harus diturunkan tingkat suku bunganya? Jadi logikanya, kalau tingkat suku bunganya turun, maka kreditur, di sini adalah biasanya kalau di ini kan bukan kreditur ya, karena debitur. Jadi investor, pengusaha kan tertarik masuk atau pinjam uang di bank, ya kan? Untuk apa? Untuk mengekspansi. Untuk mengekspansi usahanya. Nah, di situ kemudian mengatasi kalau ekspansi atau industrinya atau usahanya itu menjadi besar, berarti kan permintaan tenaga kerjanya akan tinggi. Jadi dia akan menambah tenaga kerja. Berarti dia mengurangi pengangguran, ya kan? Karena di sini tenaga kerjanya terserap oleh usahanya. Nah, kalau inflasi. Nah, terjadi kalau misalkan tingkat suku bunganya turun, maka inflasi akan terjadi. Karena orang akan cenderung meminjam uang di bank untuk digunakan di sektor real. Jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat akan cenderung banyak. Kalau untuk mengurangi inflasi, maka pemerintah akan menurunkan apa? Menaikkan tingkat suku bunga? Untuk menaikkan tingkat suku bunga. Jadi salah satu caranya adalah menaikkan tingkat suku bunga untuk mengurangi inflasi. Jadi kalau tingkat suku bunganya naik, orang akan cenderung menabung uangnya di bank dan disimpan di situ agar apa? Jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Nah, ini dampak yang saling mempengaruhi antara meningkatkan tingkat suku bunga dan mengurangi tingkat suku bunga. Saat kita mengurangi
tingkat suku bunga berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat akan cenderung naik, ya kan? Maka di situ terjadi terjadi inflasi. Tapi dampaknya jadi pengangguran dan inflasi gitu. Jadi bagaimana pemerintah bisa menanggulangi itu, mana yang cenderung kita prioritaskan. Jadi kalau dalam konsep teori ekonomi makro, bagaimana nih pemecahan masalah? Pengangguran kita selesaikan atau inflasi yang kita selesaikan? Inflasi dalam tahap masih bisa ditolerin, itu biarkan seperti itu. Jadi karena kalau pertumbuhan ekonomi pasti juga akan memberikan dampak pada inflasi, memang seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Berikut sudah saya jelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dan bagaimana konsep dari pertumbuhan ekonomi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.